Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, para pemirsa yang bisa menyaksikan secara online ya maupun yang offline, di subuh yang sangat sejuk ini Allah Subhanahu wa taala kembali menganugerahkan nikmat yang dahsyat yang besar, khususnya berkaitan dengan keyakinan, iman, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an, kepada Rasul yang diutus, dan dengan itu semua kita bisa tergerak hatinya untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah walaupun dalam kondisi hujan. Jadi kita kota Palembang ini sedang hujan, dan seperti yang kita ketahui bahwa hujan itu adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga Al-Qur'an. Jadi hujan diturunkan dari langit ya untuk menumbuhkan tanaman-tanaman sehingga bumi ini yang tadinya kering ya kemudian dengan adanya air maka bumi bisa menumbuhkan berbagai macam jenis tanaman. Al-Qur'an diturunkan juga untuk menumbuhkan jiwa ya yang ada di dalam diri manusia, kalbu gitu ya, yang ada di dalam hati manusia, yang ada di dalam dada ini akan tumbuh imannya, keyakinannya, akan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang petunjuk yang sudah disampaikannya. Pada subuh Sabtu ini kita berada di tanggal 5 Februari ini untuk bulan Hijriah, ada yang menyebutnya sudah 4 Rajab, ada juga yang 3 Rajab, kalau mulainya dari hari Kamis. Kalau tanggal kita di atas ini yang pertama 4 atau 3? 4 ya, 4 Rajab ini. Nah, ada pertanyaan yang menarik nih. Saya di channelnya di YouTube kemarin menulis topiknya itu tentang siapakah Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa taala yang sudah dipiralkan sebelum dia diutus. Kalau di Facebook ini masih judulnya sama yang kemarin. Kalau yang sekarang ini ada sebuah pertanyaan nih. Apa kontribusi Nabi Ibrahim alaihissalam ya terhadap kehadiran seorang Rasul penutup? Nah, ini dalam seri kajian yang sudah mungkin berlangsung 4 kali pertemuan ini berkaitan dengan kesinambungan para Rasul Allah ya, sejak yang terdahulu dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim terutama, dan melahirkan banyak generasi sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita memulai dengan satu ayat dulu dalam Al-Quran sebagai bukti dalil naklinya bahwa ada seorang Rasul terakhir yang diutus dan dideklarasikan bahwa dia adalah Nabi Rasul yang terakhir, penutup para Nabi. Disebutkan di dalam Al-Quran ini surah Al-Ahzab nih, ya. Kalau kita menelusuri sejarah, surah Al-Ahzab surah yang ke-33 pada ayat ke-40. Nah, ini bukan untuk mencari rumus bahwa itulah sebabnya
ayat ke-40 ini bunyinya tentang Rasul terakhir yang secara qadarullah ini sudah ketentuan Allah. Nabi kita Muhammad SAW dalam catatan sirah Nabawiyah menyebutkan umurnya ketika diangkat pertama sebagai Rasul atau menerima wahyu itu usianya pada 40. Ini untuk mudahnya saja. Saya tidak mau terjebak masuk ke dalam arena ini mencocokkan ayat dengan peristiwa. Walaupun ada juga ulama yang sering menjadikan sebagai pelajaran ya. Nah, kita mengambil di sini sebagai kemudahan saja, mudah mengingat. Jadi pada ayat ke-40, nah Nabi Isa alaihissalam dalam riwayat juga disebutkan bahwa diangkat ke langit ketika mau dicelakakan dalam bahasa Al-Quran atau dibunuh oleh segelintir Bani Israel. Dia diangkat pada usia yang ke-33 tahun. Ya. Nah, jadi nabi terakhir penutup para nabi disebutkan di surah ke-33 ayat ke-40. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana Muhammadan aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kanallahu bikulli syai'in alimah. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Maksudnya hanya sekedar seorang bapak. Seperti yang sudah saya sampaikan dulu bahwa kata Muhammad hanya disebutkan 4 kali dalam Al-Quran yang memang namanya Muhammad. Ya, selain di surah Muhammad sendiri ayat kedua, di surah Al-Fat yang kita bahas ayat terakhir, juga di surah Al-Imran ayat 144 dan juga di surah Al-Ahzab. Jadi tetapi dia adalah utusan Allah ini. Dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Ini adalah statement yang dijadikan keyakinan bagi kita bahwa tidak ada lagi nabi, ya. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi sesudahnya atau setelahnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada yang mengaku sebagai nabi zaman para sahabat juga ada yang mengaku sebagai nabi, ya, tapi ditumpas oleh Abu Bakar gitu ya. Dan juga sekarang ada juga ya, zaman sekarang ada kadang-kadang yang mengaku sebagai nabi, ada yang mengaku sebagai malaikat ya. Alhamdulillah polisi kita ini menangkap semuanya. Jadi malaikat aja ditangkap. Apalagi kalau manusia gitu ya. Nah, ini dalil artinya. Nah, pertanyaannya tadi nih, saya tadi membaca nih. Saya ngulang lagi bacaan, biasa dibaca di Jumat gitu ya, surah Al-Jumu'ah. Nah, saya menelusurinya ada 3 ayat dalam Al-Quran. Mungkin masih ada lain. Ini kesanggupan saya telusuri yang berkesesuaian, ada konsistensi. Ya, tentang seorang rasul yang akan diutus. Ya. Yaitu di surah Jumat tadi ayat yang kedua. Kita baca tadi di rakaat yang kedua. Ya, rakaat pertama tadi Al-Hasir. Saya membaca hadis mengatakan bahwa kan dalam berbagai literatur bahwa Rasulullah SAW, para sahabat apabila membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sholat itu selalu mendahulukan yang nomornya yang lebih kecil, ya, surahnya. Jadi seperti juga surah kalau sholat sunat sebelum sholat subuh Al-Kafir dulu baru Al-Ikhlas, ya, karena memang dahuluan. Atau di hari Jumat surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, walaupun Al-Ghasyiyah itu lebih panjang sedikit. Nah, rumusnya biasanya kita disunahkan untuk memperpanjang rakaat pertama daripada rakaat kedua, karena mungkin ini maksudnya ya, untuk memberi kesempatan jamaah yang agak terlambat supaya bisa
masuk di dalam rakaat pertama itu sebagai jamaah sempurna gitu ya. Bila mendapatkan dia ruku maka dihitung 1 rakaat sempurna. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ini yang pertama ini. Ingin kita konfirmasi bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan ya, wallazi ba'atsa fil ummina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qabl lafi dalalin mubin. Dialah Allah ini ya, wallazi ba'atsa fil ummin, mengutus seorang rasul ya pada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri ya, minhum ini dari kalangan mereka sendiri, baik dari sisi bangsa manusia ya. Karena ada dalam Al-Quran bangsa Quraisy mempertanyakan kenapa bukan malaikat yang diutus. Jadi kalau minhum itu juga menunjukkan pada bangsa manusia atau dari kalangan kaum Quraisy yang pertama kali menerima informasi tentang datangnya seorang rasul. Jadi aneh kalau orang mempertanyakan kenapa dia diutus dari keturunan Ibrahim alaihissalam, bangsa Quraisy ini ya, Arab ini, karena memang yang pertama kali hadir di sana kan memang satu bahasa. Bahasanya juga seperti itu. Kenapa ada yang mempertanyakan kenapa bahasa Arab? Ya karena memang umat yang datang pertama sekali lahir di sana adalah orang yang berbahasa Arab. Nah, tidak mungkin dia bahasa Indonesia atau bahasa Palembang ini, bingung nanti, perlu lagi penerjemah dan seterusnya. Nanti belakangan setelah Islam berkembang baru ke negeri-negeri lain. Disebutkan di ayat berikutnya, di ayat ketiga. Nah, tapi ada 4 di sini yang kata kunci yang kita cari. Dan di 3 ayat yang saya sebutkan tadi, 4-4-nya ada. Nah, nanti kita cek lagi. Nah, ini untuk menunjukkan konsistensi ya tentang misi kenabian yang diutus ini. Jadi yang pertama ini misinya ini ya, yatlu alaihim ayati, membacakan kepada mereka ini ayat-ayatnya, ayat wa yuzakkihim, dan juga menyucikan jiwa mereka ya, wa yu'allimul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab ya. Kalau dalam Al-Quran banyak diceritakan kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Nah, tapi Al-Quran sudah merangkumnya, isinya yang di dalam Injil inti-intinya sudah ada juga di dalam Al-Quran. Taurat juga sudah ada dalam Al-Quran tentang cerita-cerita Nabi Musa dan seterusnya gitu ya. Nabi Isa alaihissalam dan juga ibunya di surah Maryam sudah ada sendiri, dan juga di tempat-tempat lain. Wa yu'allimul kitabah, mengajarkan kepada mereka ini kitab, dan wal hikmah. Jadi 4 ini sudah ada ini. Hikmah dan dalam arti luas selain sunnah, dan juga dalam arti hikmah pelajaran-pelajaran baik yang bisa kita dapatkan dari kita membaca ayat-ayat Allah, baik ayat Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang berupa alam semesta ini. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah ini. Jadi sebelum Al-Quran turun kepada umat-umat yang awal ini, di mana Rasulullah SAW hadir di sana, mereka itu dalam kesesatan yang nyata, menyembah berhala, ya, Lata, Uzza dan seterusnya, ya, seperti di surah Najm disebutkan, ya, Lata, Uzza dan lain-lain. Bahkan tuannya itu sampai sama jumlahnya dengan jumlah hari dalam setahun, 360-an, yang disebar lain di sekitar Ka'bah dan juga di luarnya, ya. Mereka menyembah patung-patung berhala. Jadi mereka dalam kesalahan. Nah, diutus misinya juga selain kepada, ya, juga disebutkan di sini, dan juga kepada kaum lain, ya. Wa harina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Ini generasi kita sekarang yang banyak juga di luarnya dulu yang belum sempat berhubungan karena keadaan masa itu. Paling ada itu kendaraan unta, kuda, gajah dan seterusnya, yang di daratan. Lautan sudah ada kapal, belum ada pesawat, ya.
Yang jauh belum terlampau. Nah, tapi ini pernyataan bahwa kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, belum ada interaksi. Ini sudah dinubuatkan, jelaskan bahwa misi kenabian itu seluruh umat manusia. Nah, tadi pertanyaan kita yang pertama, apa kontribusi Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Nabi yang terakhir? Selain karena Nabi Ibrahim adalah nenek moyang kita, ya, Nabi kita, nenek moyangnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jelas sudah keturunannya sudah kita pernah jelaskan. Nabi itu merupakan satu keturunan antara satu dengan yang lain, Ba'dim min Ba'din, gitu ya. Nah, buktinya apa ini? Ternyata sudah diabadikan ini. Ini doa Nabi Ibrahim. Ibrahim alaihissalam, saya mencari-cari tentang berapa lama sebenarnya jarak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita telusuri di sini ada yang menyebutkan Imam As-Suyuti, misalnya antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim 1000 tahun, Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa ada 700 tahun, Nabi Musa dan Nabi Isa 1500 tahun, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ada 600 tahun. Ini berarti sudah ribuan tahun, ada sekitar 3000, 4000, 5000 tahun, 4000, 3000 tahun lebih ya. Nah, ini salah satu pendapat ya. Tapi dalam berbagai saya telusuri tidak ada sebetulnya katanya yang dalam urusan agama kita ini sesekali masalah waktu itu dipentingkan, tapi berkaitan yang penting adalah misi kerasulan. Ya. Nah, berarti dari sekian ribu tahun doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ini baru dibuktikan, ya, dibuktikan pada abad 600, abad ke-6 lebih, ya, setelah Masehi. Dia mendoanya berapa ribu tahun sebelum Masehi. Nah, itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat ke-129. Nah, buktinya itu masih di surah yang sama, tapi di ayatnya 151. Jadi ini menarik juga ini. Yang doanya itu didahulukan, dia berada di ayat ke-109. Tapi bukti diutusnya itu pada ayat-ayat berikutnya, 151. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana wa ba'ats bihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nah, yang menarik di sini baik di ujung ayatnya maupun unsur-unsurnya itu sama. Ya. Jadi doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian nambah. Ini banyak sekali doa-doa Nabi Ibrahim yang kita warisi. Ya. Misalnya untuk keturunan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ya. Itu kita sering pakai nih, ya. Nah, doanya ya Tuhan kami, ya, Rabbana wa ba'ats bihim rasulan minhum. Utuslah di tengah mereka. Ya. Ketika itu berdoa di kota Mekah. Di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dari kalangan mereka sendiri. Jadi bukan mengambil dari ujung Afrika atau bagian utara Eropa atau dari benua Australia baru dibawa ke sana gitu. Dari kalangan mereka sendiri, ya. Yang misinya adalah akan membacakan kepada mereka ayat-ayat, ya, ayat-ayat Allah di Al-Quran dan lain-lainnya. Ya. Jadi yatlu alaihim ayatika wa yu'allimu kitab, dan mengajarkan kitab, ya, ilmu kitab wal hikmah, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Ini sama unsurnya 4 ini tadi. Mengajarkan, membacakan ayat-ayatnya, ya. Kalau kita pakai bahasa Indonesia kan telah yatlu itu katanya kita pakai Indonesia ini menelaah. Telah berarti bacakannya bukan sembarang bacakan, bicarakan secara mendalam.
Ya, mengajarkan kitab dan hikmah ya kepada mereka, maksudnya kepada umat manusia. Dan kata menyucikan mereka selalu ada. Makna yang paling dasar dari menyucikan itu tidak mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sehingga kita selalu bilang subhanallah. Kita maha suci Allah. Kita zikir subhanallah subhanallah. Jadi menyucikan mereka ya. Innaka antal azizul hakim. Nah, di ujung ayat tadi Al-Jumu'ah ayat ketiganya wahwal azizul hakim juga. Ya, sungguh engkaulah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, kita lihat unsur-unsur, apakah unsur-unsurnya sama sebagai bukti ketika Rasulullah SAW diutus di Quran surah ayat 151. Nah, bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lam. Ini saya dengarkan dari ahli tafsir. Ternyata ini doa para nabi itu selalu dilebihkan, dilipat gandakan, atau kalau dia minta 1 kasih 2, minta 3 dikasih 4, ya, minta 4 dikasih 5. Nah ini ternyata ada tambahannya ini, telah ada bukti nih. Sebagaimana kami telah mengutus, ya pakai telah mengutus, ya arsalna pakai fi'il muadi ini, ya sudah lampau ini, telah mengutus kepadamu seorang rasul. Nah, sudah disebut seorang rasul. Tadi sebutkan diutus rasul siapa yang belum tahu nih. Nah, Nabi Muhammad SAW diutus, setelah itu keluarlah ayat ini. Ya, dari kalangan kamu, tetap ya konsistensinya itu rasulan minkum, dari kalangan kalian. Tadi dibilang di atasnya tadi minhum, di kalangan mereka. Ini sudah minkum, ini sudah orang kedua ini. Karena mereka sudah langsung disampaikan. Nah, inilah Rasulullah yang sudah diturunkan kepada kalian yang sebagaimana yang didoakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dari kalangan kamu minkum, ya, yatlu alaikum ayatina. Nah, membacakan ayat-ayat kami. Allah sudah menyebutkan ayat-ayat kami, ya. Menyucikan kamu, ya. Wa yuzakkikum, menyucikan kalian, gitu ya. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Selalu dipasangkan ini, mengajarkan kepada kitab. Di sini langsung disebut Al-Qur'an. Kalau yang tadi ayat sebelumnya tidak langsung disebut dalam kurungnya Al-Qur'an. Para mufassir menyebutkan ini karena Nabi Muhammad SAW telah diutus, sudah sampai kepada mereka. Langsung disebutkan di sini kitab yang dibawa Al-Qur'an dan hikmah atau sunnah. Nah, tambahannya apa ini? Banyak, dasar rupanya tambahannya ini. Dan ini hampir-hampir tidak terbatas, ya, tambahannya. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Nah, ini tambahannya. Banyak sekali kalau mau ketahui. Ya, dalam Al-Qur'an ada surahnya sendiri. Surah Yusuf. Nabi Muhammad SAW tidak pernah dia baca kitab Injil, kitab Taurat. Nabi Muhammad tidak pernah baca. Tiba-tiba datang surah Yusuf ini. Ayatnya juga panjang, 111. Kisahnya kalau dihitung-hitung menurut para mufassir yang pernah saya baca, itu kalau dibuat episode sinetron bisa sampai 12 sesuai dengan jumlah posisi surahnya. Dari sejarah kehidupan Nabi Yusuf, mulai dia ada di dalam lingkungan keluarga masih kecil, bermain-main sama saudara-saudaranya yang 11 orang, sebagian itu bersekongkol untuk membuang Yusuf, bahkan ada yang merencanakan untuk membunuhnya karena cemburu terhadap Yusuf yang lebih disayang oleh bapaknya. Dan Nabi Yusuf punya 3 mimpi. Rentetannya nanti sudah pernah juga disampaikan, tapi kita ingatkan ini bahwa mengajarkan apa yang belum diketahui, salah satunya diantaranya adalah kisah Yusuf itu. Ya, dan juga kisah-kisah para nabi yang lain. Ini luar biasa ini, karena diberikan banyak pelajaran sana. Kisah Nabi Musa itu lebih dasar lagi, paling banyak Nabi Musa ini, dan ayatnya panjang. Kalau surah Al-A'raf itu dari berapa itu sampai ayat ke 100 lebih, itu kisah Nabi Musa panjang terus. Nah, dan selain nabi-nabi yang lain, ya.
Itu apa yang tidak diketahui diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dia tidak pernah membaca, tapi langsung Al-Quran ini diturunkan ke dalam kalbu, ya, pada dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Ini yang sering saya juga pakai, bahwa kalau dalam pembelajaran itu memfungsikan hati itu jauh lebih dahsyat daripada hanya sekedar akal pikiran. Kalau akal pikiran itu adalah proses, tapi di kalbu ini ya lebih pentingnya. Nanti kita bahas-bahas yang lain. Nah, yang terakhir nih ya, berkaitan dengan perjanjian. Nah, ini ada lagi lebih dahsyat pada Nabi kita Muhammad SAW, bahwa sudah ada perjanjian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada para rasul, siapapun dia para rasul itu, untuk beriman kepadanya. Ya, apabila rasul itu datang kepada mereka, walaupun mereka sudah dahuluan diutus. Ya, tapi kita baca sejarahnya, ada buktinya nih. Ya, ketika Rasulullah SAW Isra Miraj, sebelum berangkat ke Sidratul Muntaha di atas langit ke-7 ini, Rasulullah SAW mengerjakan sholat dan memimpin jamaah. Rasul-rasul yang sudah diutus semuanya berada di barisan saf-saf, dan Rasulullah SAW sebagai imamnya. Dan juga buktinya di akhirat tidak ada nabi rasul pun yang bisa mengetuk pintu surga pertama, Rasul Muhammad SAW. Ini kebanggaan bagi kita ini, atau kesyukuran ya. Saya kurang senang kalau menggunakan kebanggaan, karena ada nanti rasa sombong. Karena banyak itu ya, oh kebanggaan bagi kita, kebanggaan ini karena sudah prestasi. Itu jarang-jarang keluar. Ini adalah kesyukuran bagi kita ini. Ya, selalu kebanggaan itu mungkin perlu nih, karena banyak orang di dunia ini berlomba mencari prestasi-prestasi viral, mencari award, mencari penghargaan dan seterusnya ya. Ini untuk kebanggaan-kebanggaan. Wah, saya kira sayang itu. Dan sampai lupa ini. Harusnya yang dicari adalah mensyukuri. Nah, saya lihatkan intinya aja nih di surah Ali Imran ayat 81-82 ini. Jadi ada perjanjian para rasul, Allah berfirman kepada mereka ini, ya, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para rasul, ya, para nabi, mana kala aku memberikan kitab dan hikmah. Kitab dan hikmah sama tadi padamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Nah, membenarkan yang sudah kitab-kitab sebelumnya, sebagaimana surah Al-Baqarah paling awal itu ya, beriman kepada kitab unzila ilaika, apa yang turun sebelum kalian. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Bukan hanya menerima kitab, tapi akan menolongnya. Inilah yang disebutkan Waraqah bin Nawfal kepada Nabi SAW, mengatakan seandainya dia masih hidup, apabila setelah Muhammad SAW yang akan menjadi rasul ini, pada saat dia mau diusir oleh umatnya, dia akan menolongnya. Ini buktinya. Tidak hanya beriman tapi menolongnya. Allah berfirman, apa kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian? Maksudnya yang beriman dan menolong. Mereka menjawab, kami setuju. Wah, ini seperti kita juga perjanjian dengan Allah nih. Kalau ruh ditiupkan dalam rahim, dalam rahim kita ditanya dulu, apakah kamu mengakui bahwa Allah itu Tuhan? Allah setuju, kalau bala, kita menjawab ya. Nah, ini rasul pun juga seperti itu, ada perjanjian sebelumnya. Setuju, Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu, para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Nah, kalau ada yang berpaling, ya setelah ada perjanjian, mereka itulah orang-orang yang fasik. Wah, ini sudah tidak ada ampunan ini. Dan ternyatanya itu hanya Nabi Isa alaihissalam yang masih diberi kesempatan hidup nanti. Pada saat dia turun dari langit menjelang kiamat, dia akan mengikuti risalah Nabi kita Muhammad SAW. Dia tidak membawa risalah baru, ya, dan dia akan meluruskan, ya, umat-umat yang sekarang ini mengaku menjadi pengikutnya. Dia akan luruskan bahwa kalian tidak berada di jalan yang benar. Ya, buktinya nanti mereka tidak masuk di tempat ibadah orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai pengikutnya Nabi Isa alaihissalam, Yesus. Dia akan datang masuk ke masjid. Wah, ini sudah jelas nih. Nanti kita bacakan ini ya. Dan itu sering dibacakan, sering dikaji oleh para ulama yang pegiat akhir zaman ini. Nah,
Disuruh bukan hanya itu, tapi disuruh mengikuti, ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Disuruh ikuti, ya, wattabi'u la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk. Nah, saya kira ini yang ingin kita jadikan sebagai hujah, ya, sebagai pelajaran pada subuh ini berkaitan dengan kesinambungan misi para rasul, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW konsistensinya sejak dari Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mendoakannya, dan unsur-unsur misi kerasulannya sudah dibuktikan semuanya ada, bahkan diberi plus lagi, mengajarkan apa yang kamu belum ketahui. Kita ingat lagi ada 4 poin utama dari misi kerasulan, yaitu membacakan ayat-ayatnya, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, menyucikan dalam arti menyucikan baik jiwa kita dari kesyirikan-kesyirikan, ya, tidak memperserikatkan Allah, mengajarkan kita Al-Quran, dan Al-Quran alhamdulillah hadir, ada jaminan dari Allah bahwa akan ada terus, dijamin, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhin. Kamilah kata Allah yang menurunkannya, ya, Al-Quran itu, dan kami pula yang menjaganya. Kemudian selain kitab dan juga hikmah. Nah, yang terakhir tadi mengajarkan apa yang belum diketahui, dan sejarahnya ada dalam Al-Quran, berbagai apa yang dialami oleh Rasul, dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Semoga ini menjadi penguat iman kita, bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita imani, apa yang kita pedomani dalam hidup ini sesungguhnya sudah ada sejak dahulu, didoakan oleh para nabi, dan merupakan kesambungan misi para rasul. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.